Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Malam. Baik, kita lanjutkan kuliahnya ya. Apakah sudah siap ini? Jumlahnya masih sedikit, mungkin masih ada yang ngaji ya. Anda biasa kuliah malam ya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau saya baru ini Bu paling malam, Bu. Kok Ibu cari kemarin sama Rabu malam itu nggak bisa? Ada yang kuliah itu malam? Crash gitu. Baru Jumat ini ada. Jumat ada yang kosong Iya, Bu. maksudnya. Ada kuliah MKF, Bu, yang hari Rabu itu. Jadi memang mungkin yang nggak ada kuliah ya kakaknya yang ini sudah nggak nempuh kuliah lagi ya. Yang mata kuliah wajib mungkin masih ada beberapa. Jadi sulit untuk mencari jadwal kosong kalau siang apalagi pagi. Jadi Ibu coba malam kok 2 malam itu penuh terus. Ya ini yang kosong. Alhamdulillah ada. Oke, ini masih pesertanya 12. Gak apa-apa, kita sambil nge-review ya. Kemarin sudah kita bahas mengenai terpenoid. Bagaimana tentang terpenoid? Apakah ada pertanyaan? Dari penjelasan minggu lalu? Yang tidak menempuh PKBA, pengantar kimia bahan alam, semester lalu, apakah sudah mencari tahu seperti apa terpenoid itu? Belum sepertinya ya, karena tidak berani menjawab. Jadi silakan minta filenya ke ini adik kelasnya yang sudah menempuh pengantar kimia bahan alam semester lalu. Materinya di situ ya memang pengantar, jadi isinya tentang pembagian kelompok terpen. Jadi yang masuk terpenoid apa aja ada di situ. Kemudian minggu lalu, jadi kalau di dalam slide yang sudah diupload itu, yang dari Pak Nyoman itu sudah ada ya. Ini contoh-contohnya bisa dipakai latihan untuk menentukan golongan dari terpennya. Jadi bisa dipakai contoh, ini bisa dilihat. Kemudian Pak Nyoman juga sudah menyebutkan beberapa reference yang bisa digunakan untuk mempelajari terkait dari golongan terpenoid. Misalkan di sini dari jurnal Natural Product Research ya. Anda bisa browsing. Ini juga sama molecules dan organic letters. Jadi semuanya tentang terpenoid. Mulai dari monoterpen, diterpen, dan juga sesterterpen. Untuk cara ini interpretasi struktur ya dari data spektroskopi, Anda sudah dapatkan ini di PSO, penentuan struktur senyawa organik, dan oleh Pak Nyoman sudah diberikan di poliketida yang saya tahu di kuliah. Kemungkinan flavonoid ada contohnya juga, tapi saya nggak ngerti di dalam kuliahnya. Jadi saya kira itu sudah Anda sudah paham di situ. Nah, di sini sebenarnya ada perbedaan. Tanpa Anda menggunakan NMR, ini yang dicontohkan kan NMR di sini. Padahal di sini juga ada IR. Mungkin dari IR kurang bisa mendukung untuk penyusunan struktur karena di sini hanya gugus fungsinya aja. Nah, di sini sebenarnya kalau Anda menggunakan kalau sampel Anda itu mengandung monoterpen,
Jadi sudah jelas gitu ya, ada satu monoterpen aja. Seperti yang dicontohkan ini 4 hidroksi, 24 dimetil, 2 sikloheksen, 1 on. Ini bisa juga sebenarnya kalau dilihat dari volatilitasnya, dia bisa dideteksi, bisa dianalisis menggunakan metode lain, tidak menggunakan spektroskopi NMR maupun IR, yaitu bisa menggunakan GCMS. Makanya nanti saya berikan pengetahuan lain untuk Anda. Jadi pandangan lainnya saat Anda menggunakan peralatan selain spektroskopi yang dapat digunakan untuk menentukan struktur dari golongan terpenoid. Ya, jadi ini memang khusus terpenoid. Untuk di terpen, untuk menggunakan GCMS karena molekulnya sudah mulai besar, biasanya tingkat volatilitasnya itu juga sudah menurun gitu ya. Jadi dia akan kesulitan kalau pakai GCMS. Namun seperti di sini Sester terpen juga ini bisa dianalisis menggunakan LCMS. Jadi liquid chromatography mass spectrometry. Nah, yang akan saya tunjukkan salah satu contohnya nanti penggunaan GCMS untuk menganalisis kandungan dari monoterpen dalam sampel. Jadi selain NMR ini ya, makanya saya gabungkan PowerPoint-nya itu di ini PowerPoint yang ekstraksi kemarin minggu lalu. Untuk pertemuan yang minggu lalu saya sempat menjelaskan beberapa bentuk beberapa metode ekstraksi untuk senyawaan dari terpenoid. Kira-kira Anda masih ingat nggak apa aja itu? Halo? Haruskah Ibu presensi satu-satu? Ahmad Faisal? Oke, Bu. Ainun? Amanda? Ya, Bu. Barizil? Ya, Bu. Ini ya, kalau Anda nggak ada gitu ya. Ini kalau suami saya ya, kalau kuliah nggak ada, waktu dipanggil, dikeluarin dari Zoom. Saya ingin coba, tapi ternyata nanti Anda nggak bisa rejoin. Kasihan juga. Lutfi? Ada, Bu. Irma? Hadir, Bu. Reza? Ada, Bu. Rizka? Oke, Bu. Rois? Ada, Bu. Selma? Ada, Bu. Ilfitri? Ada, Bu. Siti Munawaroh? Ada, Bu. Tajriyatul Jannah? Saya hadir, Bu. Yovita? Hadir, Bu. Oke, tadi hanya satu orang. Oke, saya tanya sekali lagi. Dari pertemuan kita kemarin, apakah ada yang ingin Anda tanyakan terkait dengan metode ekstraksi, beberapa metode ekstraksi terpenoid? Untuk Nggak ada? ekstraksi Ada nggak ada. apa nggak ada? Boleh tanya yang lain nggak, Bu? Tapi terpenoid. Silakan. Nah, kan saya kan kemarin cari-cari, Bu.
apakah untuk terpenoid ini di FTIR itu bisa, Bu? Soalnya kalau untuk yang flavonoid saya nemu jurnal itu pakai UV vis FTIR gitu bisa. Apakah terpen juga sama, Bu? Apakah analisis terpenoid menggunakan IR itu bisa? Itu pertanyaannya. FTIR, Bu, nggih. Nah ya, IR, FTIR, Fourier Transform Infrared. Apa sebenarnya prinsip dasar dari IR? Prinsip dasarnya apa? Spektroskopi infrared. Apa yang diukur? Yang dianalisis dalam spektroskopi inframerah itu apa? Gugus fungsi. Gugus fungsi. Iya, Bu. Gugus fungsi. Anda sudah lupa, Faisal? Enggak, Bu. Jadi untuk prinsipnya kan bisa digunakan untuk mengidentifikasi senyawa, gugus fungsi, terus menganalisis campuran dan sampel yang dianalisis dari sampel gitu, Bu. Nah, terus kalau menggunakan terpenoid, sampelnya menurutmu nggak bisa? Kemungkinan sih bisa, Bu. Cuma kan kayak yang flavonoid itu kan ada IR yang berapa yang yang itu, oh kalau IR angka segini berarti dia termasuk flavonoid jenis apa gitu, Bu. Kan ada. Apakah terpen juga seperti itu, Bu? Maksudnya ada serapan yang apa? Enggak ya, Yang spesifik. kalau flavonoid itu Anda menggunakan reaksi geser, memang sudah ada. Menggunakan reaksi geser, nanti dia muncul di panjang gelombang berapa, bentuknya seperti apa, spektrumnya, itu nanti ada kekhasan tersendiri dari flavon, flavonol gitu. Itu kalau dari UV vis. Tapi kalau dari IR, ya sepanjang itu gugus fungsinya sama ya, ada OH dari alkohol, dia akan muncul di 3.300. Cuman jenisnya apa? OH-nya itu dia memiliki ikatan hidrogen atau OH-nya itu encer, jadi dia tunggal, itu yang akan membedakan bentuk spektrum dari IR-nya. Tapi kalau kekhasan untuk terpen itu ya nggak ada. Cuman Anda perlu hati-hati kalau menggunakan sampel terpenoid, kalau terpenoidnya itu hanya hidrokarbon, jadi dia hanya terdiri dari hidrogen dan karbon, maka Anda hanya akan menemui jenis ikatan di situ CC tunggal, CH, CH-nya sp3, kalau ada ikatan rangkap 2, CH sp2, CC ikatan rangkap. Hanya itu aja. Anda hanya akan menemukan potongan-potongan ikatan. Jadi nggak akan kesulitan saat Anda menentukan struktur kalau menggunakan IR. Ya, jadi kalau terpenoidnya itu nggak ada gugus fungsi yang Anda bisa lihat detail, misalkan gugus keton atau gugus OH atau ada esternya, itu nggak ada yang menarik di IR. Isinya cuma CH sp3, CH sp2, CHSP, CC tunggal, CC ikatan rangkap 2, CC ikatan rangkap 3. Itu saja. Itu kan sulit. Nanti Anda juga nggak akan bisa membedakan dengan jenis hidrokarbon rantai terbuka misalkan ya. Misalkan Anda punyanya terpenoid yang siklik, misalkan ini di gambar ini L-limonen. Nanti Anda akan agak kesulitan saat bentuk rantainya itu terbuka, misalkan dalam bentuk masih geranil di fosfatnya, itu akan kesulitan karena jenis ikatannya di situ semuanya kalau nggak CC tunggal ya CC ikatan rangkap 2. Jadi itu kelemahannya kalau Anda menggunakan IR. Datanya hanya sepotong kecil itu aja. Namun makanya jika volatilitasnya meningkat, ini kan ada gambar di atas, paling pas
saat Anda menganalisis golongan terpenoid, Anda gunakan gas kromatografi. Jadi ini cocok. Makanya itu saya contohkan kan, minggu lalu itu contoh populer dari golongan terpenoid ini adalah keberadaan minyak atsiri. Dia dianalisis dengan mudah menggunakan gas kromatografi berdasarkan volatilitasnya. Nah, untuk struktur terpenoid yang tinggi, misalkan golongannya tetraterpen gitu ya, karotin gitu, karena dia volatilitasnya sudah rendah, dia dapat dianalisis juga menggunakan LC-MS, liquid chromatography. Jadi bisa pakai LC. LC-nya bisa pakai HPLC, atau kalau ingin langsung mendeteksi berapa berat molekulnya, ya pakai LC-MS. Pakai NMR juga bisa untuk penentuan struktur, elusidasi struktur. Namun apa kelebihannya gas kromatografi nanti akan saya sampaikan di sini. Ya, Faisal. Oke Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Ya, sama-sama. Anda semua masih ingat metode ekstraksi apa aja yang cocok digunakan untuk terpenoid yang saya jelaskan minggu lalu? Sudah lupa? Satu aja. Metode ekstraksi untuk senyawa terpenoid. Kalau nggak salah itu nanti modelnya sama kayak bahan alam yang sebelum-sebelumnya. Jadi ada pakai kita mau yang multi fraksi atau yang solvent itu terus di kolom gitu Bu. Dilewatkan ke kolom. Anda ingatnya dari kemarin itu pakai kolom ya, yang seperti ini ya. Jadi menggunakan kolom kromatografi. Ya, memang ini umum digunakan untuk pemisahan senyawa bahan alam. Dan senyawa bahan alamnya enggak hanya metabolit sekunder aja, tapi untuk penggunaan pemisahan enzim dalam material biokimia itu juga banyak yang menggunakan kolom kromatografi. Namun isi kolomnya untuk gelnya itu bisa beda. Ada yang sepadek, ada yang silika. Sepadeknya ada sepadek G, ada sepadek L. Nah, itu beda-beda. Jadi tergantung nanti ukuran porinya dan jenis material yang ada di dalamnya. Dan ini memang umum digunakan. Kemarin ya saya sudah jelaskan yang ini ya. Dan ini contoh kolom kromatografi. Nah, kalau seperti ini mungkin Anda punya bayangan gitu ya. Walaupun mungkin belum melakukan. Kalau nggak salah kan kemarin saya tanyain Anda apakah sudah pernah melakukan kolom kromatografi menggunakan pipet tetes ini? Belum katanya kan. Nah, ini ada satu lagi yang kemarin pingin saya tampilkan, tapi saya belum sempat cari gambarnya. Ini ada YouTube-nya. Kita bisa lihat sebentar. Ini teknik ini serupa dengan penggunaan kromatografi kolom, tapi dia bentuk gelnya tidak dalam bentuk serbuk seperti ini, tapi dia dipadatkan jadi dalam bentuk plat seperti KLT. Kalau KLT Anda kan sudah punya gambaran kan ya, dan pasti Pak Nyoman sudah kasih contoh di awal cara penggunaan KLT, kromatografi lapis tipis, di mana di situ ada plat silika. Nah, ini juga sama, namanya kromatotron. Jadi dia bentuknya bulat seperti itu ya, bulat. Kemudian dia plat bulat. Kemudian dia akan berputar pada kecepatan tertentu. Nanti sampel itu ditotolkan di tengah. Jadi titik tengah dari bulatan itu. Kemudian saat dia berputar, maka ada gaya sentrifugal, ada gaya sentripetal itu kan. Akhirnya
sampel Anda yang cairan itu yang masuk ke dalam ini platnya itu akan menyebar karena berputar menyebar lama-lama akan memenuhi seluruh plat itu. Nah, ini bentuk sama sebenarnya prinsipnya dengan kromatografi lapis tipis, cuman dia continue. Coba kita lihat ya. Semoga bisa ini. Gimana caranya? Kok nggak bisa? Harus ditekan apa ini ya? Control Alt klik. Oke. Anda dengar musiknya? Kedengeran Tidak, Bu. musiknya nggak? Tidak, Bu. Musiknya nggak dengar. Oke, ini kebetulan nggak ada. Nggak dengar, Bu. Tapi gambarnya kelihatan kan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, ini nggak perlu suara. Suaranya nggak perlu, memang nggak ada suara di sini, hanya musik. Perlu perhatikan aja gambarnya. Coba saya berbesar. Oke, mana ini? Jalanin. Oke. Ini platnya. Jadi platnya itu bulat. Dia disebut juga cyclograph atau chromatotron. Jadi dipasang seperti piringan hitam. Sistemnya seperti sentrifugasi. Dia siapkan sampelnya itu. Kemudian ini aliran ke eluen juga. Jadi eluennya digunakan sebagai fase gerak ya. Jadi ada juga pipa selang menuju ke sampelnya. Kalau ini sudah digital ya, otomatis gitu ya. Ada yang langsung disuntikkan di tengah sini untuk manual, disuntikkan di tengahnya untuk sampelnya. Nah, baru diganti dengan eluen sehingga nanti akan terdorong oleh eluen juga di situ. Dia akan berputar. Jadi seperti Anda kasih tinta di tengah. Kalau Anda pakai kromatografi kertas saja gitu ya, spidol gitu, spidol hitam, nanti dia akan berpendar ini. Apalagi ini berputar, ada eluennya juga, maka mereka akan terpisah sesuai dengan polaritasnya masing-masing. Misalkan merah keluar dulu. Ini bisa ditampung. Nanti yang beda warna ditampung lagi. Jadi ini fraksinya dipisahkan berdasarkan warna. Nah, setelah dicek di KLT, Anda akan dapatkan fraksi-fraksi yang berwarna tadi seperti ini. Kalau sampelnya tadi warna-warni, berkumpul jadi satu, ternyata dipisahkan berdasarkan warna, hasilnya seperti ini. Jadi dia sudah murni, satu spot masing-masing lane.
Oke. Oke, stop. Oke. Baik, punya gambaran ya tentang kromatotron. Jadi nama lainnya cyclograph gitu ya. Itu salah satu bentuk proses pemisahan. Jadi memurnikan juga. Ya alatnya cukup mahal, nggak semua universitas punya. Saya nggak tahu yang di Indonesia ini ada di mana, saya nggak ngerti. Kalau Pak Nyoman mungkin tahu. Ya. Ada pertanyaan dari situ dari nonton video tadi tentang kromatotron? Saya mau bertanya. Silakan Irma. Suaranya Ibu putus-putus. Saya masih belum ngerti Bu, kenapa itu tiba-tiba bisa keluar warna yang berbeda-beda. Dan terus menampungnya kan juga nantinya berbeda-beda. Itu apa kita tahu itu polar atau apa fraksi polar dan non polarnya dari mana Bu? Suara Ibu putus-putus. Sepertinya sinyal saya Bu tadi yang Yang lainnya bermasalah. bagaimana? Apa suara Ibu putus-putus? Jelas. Enggak, Bu, lancar. Oke. Jelas, Bu. Oke. Baik, Anda pernah melakukan kromatografi kertas, mungkin waktu SMA dengan menggunakan ini spidol misalkan. Jadi pakai kertas saja gitu ya, kertas saring. Itu Anda totolkan misalkan spidol warna hitam, kemudian Anda letakkan di eluen, mungkin Anda pakai air gitu, nanti dia akan pakai gaya kapilaritas, dia akan merambat kan ke atas. Nah, itu kan akan terpisah warna-warnanya. Jadi dia merupakan campuran apa itu akan terpisah. Nah, ini prinsipnya sebenarnya juga sama dengan kromatografi lapis tipis, di mana Anda meletakkan plat KLT itu posisinya tegak kan. Setelah Anda totolkan sampel, Anda pernah nggak melakukan KLT? Itu dulu saya tanya. Pernah, Bu. Pernah ya di analitik kalau nggak salah. Itu kan ditotolkan sampel. Kemudian setelah semua ditotolkan, baru Anda masukkan ke dalam eluen. Posisinya tegak miring gitu ya, agak miring gitulah. Ya, tapi dia posisinya vertikal. Nanti kan akan Berjalan ke atas. berjalan kan gaya kapilaritas itu ya. Jadi eluennya itu sebagai fase gerak akan naik ke atas, membawa komponen-komponen yang ada di situ. Nah, komponen apa saja yang di situ, misalkan ABCD, jika A lebih kuat berinteraksi dengan fase diamnya, dengan plat silikanya daripada fase geraknya, maka dia akan tertinggal kan, dibandingkan temannya yang lebih suka atau lebih tertarik pada fase gerak. Makanya semuanya itu tergantung dengan pelarut. Eluen di sini sebutnya pelarut eluen, jadi fase geraknya eluen. Kalau eluennya non polar gitu ya, dan senyawa yang ada di situ komponen-komponennya non polar, maka dia akan lebih suka berinteraksi dengan fase gerak dibandingkan fase diam yang silika. Maka dia akan lebih mudah terikut dengan fase geraknya, dia akan berada di depan dibandingkan senyawa lainnya yang lebih polar. Itu kan prinsip pemisahan pada ini KLT. Nah, yang itu tadi juga sama. Dia cuman bedanya dia ditotolkan di bagian tengah. Ditotolkan di bagian tengah, kemudian kayak dikasih pelarut gitu ya, tapi itu eluen sehingga dia akan basah. Nah, itu kan akan merembet ke pinggir-pinggirnya. Sebenarnya kalau didiamkan itu dia juga sama. Dia pakai daya kapilaritas itu akan bergerak kemana-mana. Cuman bisa tidak sama arahnya, terutama karena tadi platnya agak miring gitu kan. Nah, ini dengan gaya putar yang konstan, dia akan ada gaya, kalau keluar tuh sentrifugal ya, kalau masuk sentripetal. Nah, di situ dia akan terdorong kan keluar karena dia bergerak terus, memutar. Nah, senyawa yang dia lebih cenderung kuat berinteraksi dengan fase gerak, maka dia akan lebih ada di depan. Tergantung ininya, polaritas dari eluennya bagaimana.
Jadi memang akhirnya dipisahkan berdasarkan polaritasnya. Paham sampai sini? Punya bayangan, Irma? Nggih, Bu, paham. Oke, yang lain bagaimana? Bu, berarti kalau semisal eluennya polar gitu ya, Bu ya? Nah, terus di sampelnya itu ada yang non polar. Itu yang non polar kan otomatis tetap keluar dari piringan itu kan ya, Bu ya, walaupun terakhir gitu nggih. Soalnya Coba kan diputar. diulangi, Mas, gimana? Katakanlah kita punya eluennya kita polar ya, Bu. Terus untuk sampelnya itu ada yang non polar. Berarti nanti sampel yang non polar itu bakalan tetap keluar walaupun posisinya di akhir-akhir ya, Bu. Soalnya Iya, kan diputar terus gitu. iya, bisa aja. Karena kan ini juga didorong oleh eluen yang terus-menerus. Lama-lama bisa habis. Jadi diputar terus lama-lama bisa habis karena ada gaya dorongnya juga itu loh. Jadi kalau Anda menggunakan kolom kromatografi bentuknya kolom tekan dan kolom vakum, itu kan ada tenaga. Jadi lebih cepat keluar. Tapi kalau Anda menggunakan kolom gravitasi juga sama. Komponen yang lebih suka berinteraksi dengan silikanya akan lebih tertahan dan itu akan lama sekali keluar. Padahal kalau pakai kolom tekan ataupun kolom vakum dengan eluen yang sama, kemungkinan dia bisa lebih cepat keluar. Jadi itu sebenarnya prinsipnya sama, hanya dikemas dalam bentuk yang berbeda dengan gaya yang berbeda. Nah, ini contohnya tadi. Sebenarnya Anda enak kalau lihat-lihat pelajaran pakai ini, ya ada iklannya. Jadi ini contoh yang paper kromatografi. Anda tinggal taruh di tengah, jangan sama dengan buku gambar lah gitu. Ini ais biasanya yang gambar, kemudian kena air itu kan akan jelembret gini. Nah, ini sudah bentuk pemisahan. Apalagi kalau kita pakai eluennya gitu, ada polaritas tertentu. Oke. Oke, itu menurut saya kira sudah cukup memberi gambaran. Suatu saat kalau Anda kuliah lagi gitu S2 misalkan atau bekerja di industri menggunakan kromatotron, setidaknya sudah punya ini bayangan sebelumnya. Oh, seperti ini toh. Saya sendiri belum pernah menggunakan ini. Waktu sekolah dulu saya bukan bidang kimia bahan alam, jadi nggak paham. Kalau Pak Nyoman mungkin pernah, saya kurang tahu juga. Jadi tergantung bidangnya nanti. Oke ya, saya lanjutkan. Kemarin memang sudah bahas ini kolom kromatografi. Yang ini juga sudah. Semoga Anda masih ingat. Ini adalah salah satu cara untuk ini bukan bentuk ekstraksi kimia yang biasa kita lakukan, tapi ini adalah salah satu bentuk sampling gitu ya. Cara mengambil ya sama aja bentuk ekstraksi, tapi dia tidak menggunakan pelarut ya. Jadi kita bentuk sampling yang ini, termasuk samplingnya, cara mengambil monoterpen yang ada di udara, ini di udara bebas lah ini ya, tapi sudah divakumkan ya dengan menggunakan wadah tertentu. Masih ingat kan ya? Ini untuk deteksi senyawa terpenoid yang dia volatilitasnya tinggi. Jadi kayak bunga mawar, misalkan bunga melati yang baunya harum gitu ya, itu kan karena dia ada yang volatil keluar. Salah satunya karena dia mengandung minyak atsiri, yaitu senyawa yang mudah menguap, nanti akan diambil lewat sini. Nah, terkait dengan ini ada yang ingin saya sampaikan, bentuknya ada di bawah, coba. Nah, ini. Nah, misalkan itu tadi dari
memang kondisi tanamannya sudah dimasukkan dalam desikator gitu ya, memang sudah keadaan tertutup. Nah, kalau kita ingin sampling in situ di alam dengan menggunakan sampel bunga-bungaan misalkan ya, jadi berdasarkan sinar matahari gitu ya, mungkin pengaruh sinar matahari pada jam 12, pada jam 3, pada jam 6, bagaimana kandungan minyak atsiri di sekitar bunga tersebut. Nah, itu kita kan perlu melakukannya di luar ruangan. Nah, di sini kita bisa menggunakan bentuk sampling selain yang tadi itu pakai selang gitu ya untuk samplingnya. Ini kita bisa juga menggunakan SPME, Solid Phase Method Extraction. Jadi di sini kita mengambil jadi perlu dipahami dulu, terpenoid yang dia golongan monoterpen, itu kan dia molekulnya kecil dan biasanya lebih cenderung nonpolar, jadi dia mudah menguap, jadi titik didihnya rendah, dia mudah menguap, ditandai dengan senyawa komponen bahan alam itu mudah berbau. Jadi jai-jaian misalkan, kenapa kok baunya segar, itu karena kandungan minyak atsirinya. Daun jeruk gitu ya, daun jeruk nipis kok baunya segar. Nah, itu karena kandungan minyak atsiri. Minyak atsiri salah satunya yang terkandung di dalamnya adalah golongan monoterpen. Nah, di sini kita tempatkan wadah di mana wadah itu tertutup gitu ya. Kemudian kita masukkan kayak sirin gitu yang juga terdapat SPME di situ. Apa itu di situ? Solid Phase Method Extraction. Jadi di sini ada seperti kolom gitu ya, kolom yang isinya adsorben. Jadi dia akan menyerap senyawa volatil yang ada di situ. Jadi dia akan mengikat. Jadi seperti adsorben biasa kalau orang anor biasanya pakainya itu ini ya lempung gitu ya. Nah, ini ya sejenis itu tapi khusus untuk digunakan monoterpen jadi adsorbennya itu. Nah, nanti akan diserap di situ. Nah, SPME ini kemudian disimpan dibawa ke dibawa ke lab untuk dianalisis menggunakan kita punya alatnya GC ya. Gas kromatografi tinggal dimasukkan di tempat sampelnya itu lewat injection. Jadi nggak pakai, kalau ini kan pakai vial, nah itu kita langsung suntikkan ke inletnya. Jadi ini tadi, siringnya tadi yang ada SPME-nya langsung disuntikkan ke dalam inlet dari GC. Nah, di situ nanti komponen ininya akan keluar, monoterpennya. Nah, nanti akan masuk ke alat dan akan dideteksi. Nah, ini terkait gambar yang tadi ya. Nah, selain itu, selain menggunakan SPME tadi, jadi ini prinsip SPME, apapun yang ada di sini kemudian dia volatil, maka dia akan terserap karena dia merupakan adsorben. Di sini punya adsorben. Nah, ada satu lagi yang populer juga digunakan, yaitu headspace. Nah, di sini ini siringnya itu bentuknya seperti gambar yang di awal tadi. Jadi dia menggunakan dicampur seperti ada selang gitu ya. Jadi nanti bagiannya ada selang, tapi dia di sini tertutup dulu. Saat dia mengambil, dia akan menyimpan di sini, kemudian baru dihubungkan dengan ini selang yang ada di GC. Tapi karena dia dalam bentuk gas, jadi posisinya dia akan tertutup terus. Beda kalau sampel kita itu, misalkan Anda mengekstrak menggunakan distilasi yang saya jelaskan minggu lalu. Jadi Anda distilasi bunga-bungaan ini, Anda akan dapatkan minyak atsiri itu dalam bentuk cairan. Nah, jika ada cairan, tinggal masukkan aja di vial, nanti akan oleh injection ini yang otomatis, nanti dia akan disedot kemudian diinjek langsung ke dalam GC-nya kalau cairan. Tapi kalau
gas biasanya agak sulit. Itu salah satu, bukan salah satu, 2 di antaranya untuk sampling pada senyawaan monoterpen ataupun sesquiterpen biasanya. Jadi C10, C15 itu biasanya masih volatil. Oke, jadi yang ini sama aja ya. Kemudian makanya itu saya kemarin sudah jelaskan tentang minyak atsiri dan beberapa cara ekstraksi lainnya. Ini kan juga sudah ya, hidrodistilasi di mana sampel harusnya di sini ya gambar bunganya. Jadi sampel dan air berada dalam satu wadah, kemudian direbus gitu ya, jadi satu. Dia akan menguap, masuk ke kondensor, dia akan mendingin, membentuk cairan gitu ya, menetes. Nanti dalam cairan ini akan terpisah antara air dan minyak atsirinya. Minyaknya nanti akan Anda pisahkan, Anda peroleh itu sebagai minyak atsiri. Sama juga dengan steam water. Kalau steam water ini sistem kukus, jadi mereka wadahnya berbeda tapi masih dalam satu rangkaian. Jadi air itu masih bisa turun lagi untuk digunakan untuk proses berikutnya. Beda halnya dengan steam distillation, distilasi uap, di mana yang digunakan untuk memanaskan atau membuka pori-pori sampel, pori-pori tumbuhan itu adalah uap airnya. Murni uap air. Dan ini nggak akan kembali lagi airnya. Makanya lama-lama boiler ini akan habis airnya. Jadi perlu dikontrol secara kontinu. Oke, itu distilasi. Kemarin ini juga sudah sempat saya sampaikan mengenai proses pressing untuk memperoleh kelompok ini terpenoid. Jadi sama aja di sini pertama dihancurkan, kemudian ditekan dengan tekanan tertentu dengan menggunakan pompa hidrolik. Jadi dia nanti akan keluar semua itu komponen-komponen yang ada di dalamnya. Baru kemudian jika kita ingin memisahkan dengan lebih baik, itu digunakan sentrifugasi gitu ya. Jadi nanti dengan berat molekul yang sangat besar bisa dibuang. Jadi sebagai kalau pelet gitu ya, kalau sentrifus bisa diabaikan, supernatannya nanti bisa masuk di sini. Nanti ini dipisahkan lagi. Nanti akan Anda dapatkan minyak atsiri dan juga jusnya yang banyak mengandung air itu ya. Kalau minyak atsiri hasil distilasi tadi, itu istilahnya yang atas minyak atsiri, yang bawah hidrosol. Oke, itu sampai sini apakah ada pertanyaan? Kemarin tidak ada ya? Gampang ya sampai sini? Ada, Bu. Oh, ada, silahkan. Untuk yang pakai GC tadi itu, Bu, yang metode SPME. Nah, itu kan katanya pakai absorben. Nah, dari absorben itu kan SPME-nya nanti dimasukkan ke sampel vial, terus disedot sama itu GC-nya kan, G? Nah, itu absorbennya apa nggak diapain dulu itu, Bu? Apa langsung kan? Soalnya kan itu kan gas volatilnya itu kan terjebak di... Jadi bukan ini bukan adsorbennya yang dicelupkan. Jadi ini ada gambarnya ya. Jadi dia kayak skrup gitu ya. Jadi dia bisa dimasukkan dulu ke dalam kayak pengikat gitu ya, cairan pengikat gitu. Misalkan pelarutnya heksan itu kita masukkan situ dulu, baru diinjek. Ada juga yang sistemnya itu langsung disuntikkan, tapi dia pakai model press gitu. Jadi akan masuk di situ. Kebanyakan bentuknya seperti ini. Jadi dia adsorbennya itu dicampur dengan ini. Jadi seperti ekstraksi gitu ya. Dia dilepaskan dalam pelarut yang sesuai, baru diinjekkan ke inletnya. Jadi ada beberapa ini yang bisa langsung. Jadi pada suhu tinggi nanti ini suhu yang diterapkan hingga 350 ya untuk desorption. Jadi dia bisa lepas.
Jadi ini kan adsorben, saat menyerap dia disebut absorpsi, kemudian dia bisa juga dikeluarkan desorpsinya itu dengan menggunakan suhu tinggi. Jadi saat dia ada di sini, inletnya itu diatur suhu, misalkan ini 350. Nah, itu kalau untuk senyawa yang volatil pasti sudah menguap. Jadi dia akan bisa langsung masuk kolom. Jadi bukan adsorbennya yang terikut. Kalau adsorbennya nggak akan masuk. Tapi kita mengeluarkan gasnya saja. Bisa dibayangkan, Faisal? Oke Bu, bisa. Soalnya kan tadi pas ini sempat kepikiran ini absorbennya apa dimasukin ke sampel vial apa gimana. Enggak, lah Ternyata bumpet inlet anu gitu. Ya Ya. itu makanya Bu. Jadi sebenarnya kayak gini ini bisa kita lakukan di lab ya. Kita punya GC-nya, cuman kita nggak punya alat ini SPME sama Headspace. Itu termasuk aksesori yang harus kita beli dan harganya itu nggak murah. Makanya untuk penelitian ini perlu dana besar kalau menggunakan alat-alat seperti itu. Padahal penelitian di situ sangat menarik sekali saya kira. Anda meneliti bau-bauan dari berbagai tanaman yang ada di Untas Jember aja itu sudah menjadi kajian yang menarik ya. Bahkan saya pernah baca ini artikel saat Anda ada di perpustakaan yang bukunya itu sudah tua-tua gitu ya, banyak yang lapuk dibandingkan dengan perpustakaan yang bukunya bukan perpustakaan lah, toko buku. Baunya itu beda nggak? Jadi saya nggak bilang nggak tanya tentang ini. Kita abaikan dengan pewangi ruangan. Tapi bau buku itu sendiri di sekitar bukunya itu beda apa nggak? Buku lama dengan buku baru. Beda Bu, lebih enak buku Beda, baru. Bu. Beda. Enak buku baru. Kadang Anda menikmati tersendiri bau buku lama itu. Nah, itu apa yang ada di situ? Itu kan dari ini ya, dari kalau kulit kayu gitu ya, jadi wood gitu ya. Dan woodnya itu juga bermacam-macam sumbernya. Ada yang dari apa ya, bahan untuk bikin kertas itu apaan ya kayunya, dari bahan apa? A, B, C, D itu. Itu kan punya kekhasan tersendiri akhirnya aroma yang ditimbulkan. Yang baru dan yang lama itu akan berbeda. Nah, minyak atsiri dari situ bisa dianalisis ini disedot pakai SPME dan Headspace itu saya baca menarik sekali. Jadi di perpustakaan apa ternyata kandungannya seperti ini. Buku yang usianya sekian baunya seperti ini dan itu penelitian yang sangat menarik sebenarnya. Cuman untuk menuju ke situ kita butuh yang alat samplingnya ini mahal sekali. Walaupun kita punya GC gitu ya. Tapi mungkin nanti kalau Anda S2 bisa ambil penelitian seperti ini, nanti cerita ke Ibu jangan lupa. Apalagi kalau pakai kromatotron, nanti Ibu dikirimin ya fotonya. Anda dengan kromatotron, pasti Ibu tampilin di kuliah KBA nanti. Kakak Anda yang sekolah ini. Oke. Udah itu aja Faisal? Terus mau tanya Bu, kalau nggak salah sekitar tahun 2017-2018 itu kan saya ke lab organik lihat ada akuarium isinya bunga-bunga gitu Bu. Itu sistemnya apa? Itu kan penelitiannya Ibu kalau nggak salah itu sistemnya sama kayak yang anu nggak Bu? Apa? Yang Ini ya, kayak gini. yang kayak gitu. Nah, oke. Jika dua metode tadi distilasi dan pressing sudah, kita masuk ke sini ya. Dan kolom kromatografi sudah ya berarti. Ini kita masuk ke enflurasi. Nah, apa enflurasi itu? Ini salah satu metode untuk mengekstrak minyak atsiri tadi ya, tapi menggunakan lemak dingin. Apa maksudnya lemak dingin? Di sini kita menggunakan lemak sebagai adsorben. Jadi pengikat juga. Kalau kita tadi pakai SPME itu harus beli gitu ya. Memang sudah packingan bagus gitu ya. Kita di sini menggunakan lemak komersial aja. Kenapa kok menggunakan lemak? Anda tahu lemak ini mudah sekali menyerap bau. Jadi dia ada di Anda letakkan aja di
di dapur gitu, dia mudah sekali tengik gitu ya. Nah, kalau didekatkan, ditempelkan bahkan ya dengan bahan-bahan yang baunya wangi, dia pun bisa mengikat itu senyawa-senyawa yang mudah menguap. Jadi ini contohnya sebenarnya dia sudah dari lama digunakan bentuk enfluorasi ini, bahkan distilasi itu tidak begitu disukai dulunya karena kan menggunakan panas. Salah satu kelemahannya adalah kalau panas diberlakukan, tidak semua senyawa itu kan stabil terhadap panas. Jadi ada juga yang rusak. Nah, takutnya bau yang dihasilkan itu tidak murni lagi dari bunga itu, karena ada yang komponen yang rusak. Itu ditakutkan kalau menggunakan suhu tinggi seperti distilasi. Nah, pada zaman dahulu malah mereka sukanya menggunakan lemak dingin karena di sini senyawanya akan tetap stabil. Senyawa minyak atsiri tersebut tetap ada di situ, jadi tidak rusak. Nah, caranya bagaimana? Di sini lemak saya gunakan di sini lemaknya itu margarin putih. Jadi Snow White gitu sebutnya. Anda tahu margarin putih yang dibuat untuk kue, dibuat untuk krim, untuk krim kue itu? Nggih, Bu tahu. Ya, itu. Kita gunakan itu sebagai dasarnya ya. Jadi kita ini saya pakai kotak, kotaknya sih terserah ya. Ini bentuknya seperti ini. Saya gunakan ya tadi seperti teman Anda bilang akuarium, tapi bukan akuarium karena tingginya sekitar berapa senti ya? Mungkin 10 senti. 10 senti tingginya. Kemudian kita olesi dengan itu margarin ya seperti kayak Anda bikin kue dengan agak tebal gitu ya, jangan sampai kaca bawahnya itu kelihatan. Jadi setelah itu kita masukkan bunga-bungaan, tergantung mau bunga apa, bunga melati, bunga mawar. Nah itu bisa diprotolin dulu gitu ya, lebih enak gitu, luas permukaannya lebih, luas penampangnya lebih besar gitu ya. Nah di sini setelah ditaburi, Anda tutup pakai apa namanya ini, plastik wrap ini. Anda tutup pakai plastik wrap. Fungsinya apa? Jadi di sini kan diharapkan Anda tahu kalau Anda biarkan bunga kamboja, bunga mawar, bunga melati gitu aja di kamar Anda, dia kan akan bau. Jadi di situ ada aroma yang keluar. Nah, ini kita menahan agar aroma itu tidak keluar dari sistem. Jadi di sini, dia akan ada tetap di sini. Nah, aroma yang ada di sini nanti diharapkan diikat oleh lemak. Nah, setelah 1 hari kita ganti bunganya. Jadi bunganya diganti. Kenapa kok diganti? Kalau nggak diganti, Anda tahu kalau bunga itu sudah usianya sehari, 2 hari, apalagi 3 hari, baunya kan beda. Jadi cenderung ke busuk. Nah, kita kan menghindari itu. Kita ingin aroma mawar segar. Nah, jadi ini tiap hari akhirnya diganti dengan bunga yang baru. Nah, diambil, kemudian dimasukkan lagi. Nah, kalau penelitian saya dulu variasi 7 hari, 14 hari, dan 21 hari. Jadi memang harus telaten. Jadi pekerjaan seperti ini dulunya butuh pekerja yang banyak. Kemudian setelah 14 hari misalkan dikeluarkan, ininya kita kerok. Lemaknya kita kerok, kemudian kita campur dengan alkohol, dengan etanol. Dengan etanol, kemudian kita aduk-aduk gitu ya. Tapi akan sulit diaduk di situ. Kalau kalau pada skala besar itu bisa. Kalau kecil kita sulit sekali, dia lengket, alatnya kita nggak ada. Nah, di situ kita biarkan selama semalam. Kita biarkan selama semalam di dalam kulkas gitu ya, suhu dingin. Kemudian esoknya kita ekstraksi. Jadi kita pisahkan antara alkohol dan lemaknya. Kita gunakan Buchner. Jadi biar cepat terpisah. Kemudian cairan alkohol itu sudah mengandung minyak atsirinya. Nah, baru kita uapkan alkoholnya, etanolnya, kita akan dapatkan minyak atsiri di situ. Jadi sebenarnya simpel. Anda sendiri bisa lakukan ini di rumah.
Jadi mengekstrak seperti ini. Ini yang dimaksud dengan enfluorasi, menggunakan lemak dingin karena kita tidak menerapkan suhu untuk mengekstrak minyak atsiri. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bu mau Oke. bertanya. Nah, silakan Rois. Ya itu kan tadi lemak yang setelah dikerok ditambahkan dengan etanol, kemudian diaduk, lalu kan didiamkan semalam pada suhu dingin. Kenapa Ibu kenapa harus menggunakan suhu dingin? Suhu dingin ataupun suhu kamar sebenarnya nggak apa-apa. Kita hanya mengurangi ini ya biasanya kan lemak itu mudah bau gitu ya. Jadi kita mengkondisikan supaya dia itu tidak mudah kena panas juga. Jadi kondisinya kalau di luar ruangan kita tidak bisa jaga kecuali memang suhunya konstan di bawah 27, 25 gitu ya. Kalau suhunya agak tinggi itu kan ada ini ya pengaruh dari panasnya itu. Jadi harapannya supaya kita bisa kontrol dia di suhu dingin, memang itu interaksi polaritas dari etanol yang mengekstrak dari lemaknya. Makanya kita menghindari panas itu. Sebenarnya bisa kalau menggunakan panas gitu juga bisa mengeluarkan minyak atsiri dari lemaknya. Tapi kita akan ini menyalahi penggunaan lemak dingin. Nanti baunya akan berbeda. Jadi lemak kalau dipanaskan itu juga bisa bau gitu ya. Kita menghindari itu. Jadi menjaga di suhu dingin. Bukan di freezer tapi di suhu 5 derajat itu, 4 derajat. Ibu paham. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi. Kebetulan saya juga pernah ini ya aplikasikan ini. Ini kakak-kakak Anda. Kakak Anda atau teman Anda ini, Faisal? Angkatan berapa Anda? Itu 16. kakak, Bu. Kakak ya ini. Oke. Saya aplikasikan ini ke desa ya. Kenapa? Mereka itu punya sumber mawar yang berlimpah gitu ya. Kemudian kalau sudah diekstrak bagaimana? Sebenarnya capaian saya bukan minyak atsirinya, tapi lemak sisanya. Jadi itu kan ada sisa lemak. Nah itu kalau di lab kita buang memang. Tapi sebenarnya bisa diaplikasikan untuk bahan dasar sabun. Jadi siapa tahu nanti Anda lulus ya, Anda ingin berwirausaha, mungkin ini bisa dipakai trik seperti ini. Selain Anda bisa dapatkan minyak yang kualitasnya lebih baik ya, enfluorasi ini termasuk minyak atsirinya paling bagus, jenis absolut ya, karena diekstrak dari etanol, lemak dingin. Anda bisa juga manfaatkan lemak sisanya yang sudah diekstrak dari ini, sudah disaring dari alkohol itu ya, sisanya itu untuk bikin sabun. Jadi ini sebagai sumber lemaknya, nanti Anda tinggal tambahkan KOH kalau ingin bikin sabun cair, NaOH kalau ingin bikin sabun padat. Nah itu yang kita aplikasikan ke masyarakat kemarin. Untuk yang masih semester bisa mengajukan PKM, bisa diajukan seperti ini. Salah satu aplikasi keilmuan kita. Oke, selanjutnya, nah ini adalah metode yang paling umum digunakan untuk semua jenis metabolit sekunder, yaitu maserasi. Kemarin sudah dibahas sedikit, yaitu ekstraksi menggunakan pelarut ya. Jadi ekstraksi padat cair, di mana kita rendam sampel tersebut di dalam pelarut selama waktu tertentu. Jadi dibiarkan memang untuk berinteraksi dengan pelarut dalam waktu tertentu, kemudian
baru kita pisahkan, kita saring. Biasanya kalau untuk golongan terpenoid, karena dia polaritasnya cenderung ke nonpolar, biasanya kita gunakan pelarut nonpolar, N-heksan, atau kalau kita ingin naikkan kepolarannya juga, jika ada yang agak polar, kita gunakan campuran N-heksan dan etanol, misalkan perbandingan 3:1. Jadi banyak ya, bisa dioptimasi seperti itu. Nah, setelah proses pendiaman itu, dalam waktu tertentu kita bisa saring, jadi filtrasi, nanti akan terpisah antara filtrat dan residu. Ada filtrat dan residu, nanti filtratnya itu tinggal kita uapkan pelarutnya, kita akan dapatkan minyak atsirinya. Cuman kebanyakan penggunaan pelarut ini akan menyebabkan baunya itu masih tertempel. Jadi bau pelarutnya itu tertempel di minyak. Jadi kayak N-heksan itu walaupun sudah menguap semua, masih terasa bau. DCM juga. Kalau Anda menggunakan diethylator, hilang itu baunya. Tapi kalau masih menggunakan N-heksan itu masih ada baunya. Jadi kualitasnya akan beda hasil maserasi dengan hasil distilasi maupun enflorasi. Oke. Bu, Ya. ini untuk yang maserasi cuma bunga direndam pakai pelarut dengan komposisi berapa banding berapa, habis itu dibiarin, kalau sudah disaring cuma gitu aja, Bu? Iya. Itu proses maserasi. Disaring terus diuapkan pelarutnya. Anda akan dapatkan ini namanya konkrit. Jadi minyak atsirinya. Makanya itu kalau Anda menggunakan jenis pelarut seperti N-heksan, walaupun sudah teruapkan ya, nggak netes lagi di rotary evaporator, itu dia masih tersisa baunya. Makanya kualitasnya akan berbeda. Untuk perusahaan yang memproduksi minyak atsiri, dia nggak akan menggunakan maserasi. Oke. Ini salah satu bentuk maserasi yang banyak digunakan itu dan bagus gitu, seperti bentuk minyak cem-ceman itu ya. Pernah tahu minyak cem-ceman? Tidak, Bu. Oh, nggak Mungkin tahu. pakai bahasa lain, Bu. Nah itu saya juga bingung tadi cari di internet minyak cem-ceman kok nggak ada ya bahasa lainnya. Tapi kalau orang tua ya jadi itu pasti tahu minyak cem-ceman. Misalkan minyak urang-aring. Anda tahu nggak? Minyak kemiri gitu. Minyak Yang buat kemiri rambut. untuk rambut, Oh, Itu kan salah satu bentuk caranya itu dengan cara merendam sampel di dalam minyak gitu ya. Misalnya kita menggunakan minyak kelapa yang VCO gitu ya. Jadi dia minyaknya itu sebenarnya sebagai bentuk pelarutnya untuk mengekstrak metabolit sekunder yang ada dalam sampel itu, dalam urang-aring ataupun dalam kemiri gitu. Makanya Anda dapati kan minyak kemiri itu cenderung oily gitu ya, cenderung berminyak karena dia memang penggunaannya ini minyak, bahan dasarnya itu minyak. Cara mengekstraknya dengan cara direndam, tapi dia juga menggunakan ini, prinsipnya bukan direndam aja, dia menggunakan kondisi panas juga. Jadi minyaknya minyak panas juga. Jadi benar-benar diekstrak. Itu bagus untuk rambut. Anda bisa bikin sendiri itu. Misalkan ingin daripada ini pakai pensil alis gitu ya. Kalau yang cewek-cewek supaya kelihatan tebal ininya alisnya bisa pakai minyak kemiri gitu. Nah, itu bisa dibikin sendiri, nanti bisa browsing di internet. Jadi ini banyak manfaatnya sebenarnya.
karena kalau kita mengkaji tentang kimia bahan alam. Tapi tentang maserasi ya seperti itu. Jadi dia hanya direndam, kemudian disaring, diuapkan pelarutnya. Itu aja. Selama saya melakukan penelitian, penggunaan pelarut ekstraksi terbaik yang tidak meninggalkan bau untuk minyak atsiri adalah diethyl ether. Jadi diethyl ether itu baunya hilang, benar-benar hilang. Cuman memang tidak akan bisa, sulit sekali digunakan untuk maserasi karena dia mudah sekali menguap. Dia makanya hilang itu karena dia penguapannya cepat sekali. Di klorometan masih lama, di ethyl ether Anda tinggal sebentar sudah hilang. Jadi nggak mungkin Anda rendam di diethyl ether karena dia akan mudah lepas, hilang sudah. Harganya juga mahal. Ya. Oke, nah di sini di sampingnya ada beberapa contoh lain yang bisa digunakan untuk mengekstrak golongan terpenoid sebenarnya. Menggunakan metode Soclet juga bisa. Nah, jadi kalau di sini ada yang penelitian tentang lipid ekstraksi menggunakan Soclet, itu sebenarnya juga sama aja. Jadi ekstraksi Soclet ini kan menggunakan pelarut panas yang kontinu ya. Yang Anda ekstrak di sini adalah lipid, bukan hanya lemak ya. Jadi kalau yang ada presentasi ekstraksi lemak dan minyak menggunakan Soclet itu masih kurang tepat karena yang Anda ekstrak sebenarnya adalah lipid gitu ya, segala senyawa yang larut dalam pelarut nonpolar. Nah, apa yang larut dalam pelarut nonpolar ya? Salah satunya golongan terpenoid ini. Jadi kalau dia ada terpenoidnya akan terikut di sini. Jadi metodenya sama untuk semua pelarut nonpolar, senyawa nonpolar digunakan ekstraksi Soclet juga bisa. Kemudian maserasi tadi sudah ya. Jadi ini ada contohnya, maserasi direndam gitu, kemudian diekstraksi gitu ya. Anda akan dapatkan ini kalau Anda menggunakan dua sistem pelarut yang tidak bercampur, Anda akan dapatkan dua fasa gitu ya. Tinggal Anda pisahkan, nanti tinggal diuapkan pelarutnya. Kemudian ini ada yang akan saya bahas tambahannya yaitu menggunakan ekstraksi yang dibantu dengan microwave dan juga ultrasonic. Jadi ultrasound extraction. Oke, saya lanjutkan. Kalau ini sudah umum ya, jadi solid liquid extraction itu yang tadi, jadi ekstraksi pada cairnya. Nah, yang ini yang akan kita coba bahas. Jadi bagaimana kalau menggunakan microwave dan bantuan ultrasonik. Nah, ultrasonik mungkin di lab kita nggak ada ya. Saya kok belum nemui di mana ya. Kalau di SIDAS pasti ada, karena saya dulu pernah menggunakan di SIDAS. Tapi kalau yang tahu di ini, di toko-toko emas gitu, biasanya ada ini alat ultrasonik, pembersih ultrasonik. Tapi bentuknya nggak seperti ini, dia dalam bentuk wadah kayak panci gitu, kayak water bath. Oke, ultrasonik ini serupa dengan microwave, dia menggunakan gelombang elektromagnetik gitu ya. Cuman dia frekuensinya tinggi tapi tidak setinggi gelombang mikro, dia di atas 20 kHz. Jadi jangkauannya masih kilohertz gitu ya. Jadi gelombang ultrasonik ini yang frekuensinya seperti memang tidak bisa didengar oleh kita. Kalau kita kan gelombang sonik ya, masih suara, masih terdengar. Tapi kalau sudah ultra ini hanya hewan-hewan tertentu yang bisa, misalkan lumba-lumba, kelelawar gitu. Nah, kita menggunakan jenis gelombang itu, jadi dia akan mengubah energi listrik menjadi energi getar berdasarkan frekuensinya. Nah, itu akan menggetarkan
partikel yang ada di sini. Jadi sampel yang ada di sini, pori-porinya akan bisa terbuka dengan getaran frekuensi yang dijangkau oleh gelombang ultrasonik. Jadi tergantung sampelnya apa yang ingin kita kaji. Jadi bahan kimia apa yang ada di dalam situ yang ingin kita keluarkan. Jika cocok dengan ultrasonik, maka dia akan keluar. Bahkan biasanya kita bandingkan ini masih penggunaan ultrasonik dan microwave. Nah, ultrasonik ada dua bentuk sebenarnya. Bentuk ini ya, dia berupa kayak sensor gini ya, diturunkan. Di sini dia akan mengeluarkan gelombang ultrasoniknya, jadi akan ada getaran di sini. Atau dia itu berbentuk water bath. Jadi water bath nggak ada kayak gininya, nggak ada sensornya. Dia hanya water bath, namun di dalam water bath itu sudah di-set frekuensinya. Jadi dia nanti di dalam water bath-nya akan ada getaran dengan frekuensi ultrasonik. Bentuknya seperti ini, jadi dia tinggal dicelupkan di dalam water bath yang ada frekuensi tertentu. Nah, serupa dengan ini tapi gelombangnya lebih tinggi, yaitu gelombang mikro, Anda gunakan microwave. Microwave-nya seperti apa? Ya sama aja dengan microwave yang digunakan di rumah gitu ya. Gelombangnya pakai gelombang mikro, lebih tinggi dibanding ultrasonik, sekitar 300 MHz hingga 300 GHz, jadi tinggi sekali, di mana dia menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengkonduksi senyawa-senyawa ionik di situ. Jadi dia bisa menggerakkan senyawa-senyawa di situ dan juga menyebabkan rotasi dari senyawa-senyawa yang dia dielektrik. Jadi kalau dia punya dipol di situ akan lebih mudah berinteraksi dengan gelombang mikro dari microwave. Nah, umumnya kalau yang ultrasonik ini sampel itu dibantu dengan cairan, jadi dia dilarutkan dalam pelarut tertentu yang cocok gitu ya untuk mengekstrak. Kalau microwave ini dia jarang dibantu pelarut, misalkan air gitu. Itu bisa mengganggu karena kita terapkan tekanannya cukup tinggi ya, jadi suhunya nanti akan lebih lepas dibanding yang biasanya, jadi akan lebih berbahaya kalau penggunaannya menggunakan menggunakan pelarut. Jadi biasanya sampel itu bisa ditaruh sendirian, jadi dia dalam kondisi kering, hanya diterapkan gelombang mikro, karena di sini prinsipnya adalah menggetarkan sel, jadi menyebabkan sel-sel itu menjadi bertumbukan ya, karena ada frekuensi di situ, ada gelombang mikro, dia itu bergerak. Jadi ada gaya kinetik sehingga mereka saling bertumbukan, sehingga pori-porinya bisa terbuka, dan minyak asirinya bisa keluar. Sedangkan jika menggunakan air, dia akan dibantu dengan pergerakan molekul airnya. Tapi di sini tidak diterapkan panas. Jadi gelombang mikro yang diterapkan ini tidak disertai dengan panas. Panas yang ditimbulkan murni dari tumbukan partikelnya. Jadi partikel yang ada di dalam situ. Jadi bedanya dengan oven, kalau oven itu kan memang dia prinsipnya konveksi ya. Jadi semuanya itu di pinggir-pinggirnya memang ada sumber panasnya. Jadi dia merambatkan panas gitu. Beda dengan penggunaan microwave, tidak menggunakan panas, tapi dia mengubah energi listrik tersebut untuk menggetarkan partikel sehingga dia kinetik, ada energi kinetiknya sehingga dia bertumbukan, itulah yang menyebabkan dia panas, jadi bisa terekstrak. Jadi ini bedanya antara ultrasonik dan microwave.
Untuk destilasi, kalau Anda sudah kenal distilasi, hidrodistilasi, steam water distillation sama steam distillation, itu bisa juga dibantu dengan microwave. Jadi tadi kan ada tulisannya microwave assisted extraction. Nah, di situ berarti ekstraksinya dibantu dengan microwave. Nah, di sini distilasi dirancang dengan microwave. Jadi ini di setup microwave-nya, tapi tidak menggunakan panas. Jadi tidak digunakan mantel lagi, tapi cukup menggunakan microwave. Nah, nanti ini bisa dibandingkan. Dan sudah banyak penelitian tentang ini. Kemarin memang rencana saya tahun ini merancang ini, cuman karena satu pemikiran, mungkin di sini banyak yang calon bimbingan saya kemarin, saya ngikutin keris gitu ya. Kok ya kebetulan ada pandemi ya, jadi memang ya sudah ini jalannya. Ini saya ingin ini seperti ini, jadi kita tidak menerapkan panas dari luar, tapi panas itu diciptakan dari gelombang mikro yang menyebabkan partikel di sini berinteraksi. Biasanya ini lebih baik hasilnya, banyak penelitian yang menyebutkan lebih baik karena tidak ada ini ya, senyawanya tidak rusak karena panas dari luar. Kemudian lebih cepat dalam proses ekstraksinya. Tapi saya sendiri belum pernah melakukan, jadi kalau hasil penelitian dari saya tidak ada. Oke, untuk 2 ini apakah sudah paham? Adakah pertanyaan? Enggak ada. Untuk penggunaan microwave, sebenarnya metode ini tidak hanya digunakan untuk ekstraksi bahan alam. Jadi untuk yang penelitian di anorganik pun bisa, ataupun sintesis senyawa organik bisa juga menggunakan microwave. Jadi jika ingin mereaksikan senyawa A dan B gitu ya dengan bantuan panas misalkan, bisa dibuat alternatif penggunaan reaksi tersebut dalam gelombang mikro. Jadi dimasukkan di dalam microwave, memang mereka dibiarkan bertumbukan gitu ya untuk bereaksi murni karena adanya gelombang mikro, bukan karena sumber panas dari luar. Itu bisa dijadikan penelitian seperti itu. Itu sudah banyak, dan dulu saat saya ini S2, dulu teman saya juga melakukan sintesis senyawa organik menggunakan microwave, tapi bentuk microwave-nya nggak seperti microwave rumahan. Serupa dengan ini, tapi sudah ada tempat cube-nya sendiri. Jadi dia bekerja di dalam tabung, mini scale ya kerjanya. Oke, ini sudah. Ada oke. Yang terakhir adalah metode SCE gitu ya, supercritical extraction. Nah, ini menggunakan ekstraksi CO2. Jadi ini kita juga nggak bisa melakukan di laboratorium ya. Jadi seperti ini dilakukan kalau nggak salah di teknik kimia. Maksud saya dilakukan oleh dosen teknik kimia gitu, ada yang melakukan. Mungkin Anda tahu karena dosen Anda waktu ngajar industri, Pak Boy ya. Jadi beliau ahlinya di CO2 extraction ini, supercritical extraction. Jadi prinsipnya bahan alam tersebut diekstraksi menggunakan CO2. Jadi CO2 dengan tekanan tinggi diharapkan mampu membuka pori-pori sampel sehingga mampu membawa molekul-molekul metabolit sekunder untuk diekstrak. Nah, ini lebih aman karena dia tidak bereaksi
dengan sampel, tapi karena CO2 itu ini dia mudah sekali membentuk gas gitu ya. Jadi dia akan mudah membawa molekul-molekul untuk lepas dengan tekanan tinggi dari material tanaman. Cuman karena ini memang dengan tekanan tinggi, jadi sistemnya harus benar-benar safe gitu ya. Untuk Pak Boy sendiri cerita kalau pernah merancang ini alat jenis SCE ini kemudian sempat bocor gitu ya. Jadi kayak kalau bocornya cuma ngowos nggak masalah ya. Kalau dia meledak gitu itu yang bermasalah. Tapi mungkin di negara yang sudah maju ini sudah umum digunakan. Seperti ini perlu setup alat yang bagus. Jadi memang orang teknik biasanya bekerja dengan ini variabel-variabel untuk mengekstraksi menggunakan CO2. Oke, ini saja saya kira yang dari ekstraksi untuk terpen. Nah, tadi kalau headspace sudah, kemudian SPME sudah ya, cara memasukkan ke inlet di GC kan sudah juga. Sekarang coba, nah ini lihat bentuk GC-nya. Jadi ini proses analisisnya ya. Kalau Anda kemarin sudah selalu diceritakan tentang NMR oleh Pak Nyoman untuk elusidasi struktur. Nah, saya sampaikan ini salah satu cara lain untuk mengelusidasi struktur senyawa yang volatil. Dalam golongan terpenoid ini adanya untuk senyawa monoterpen dan juga sesquiterpen. Jadi alatnya GCMS ini kalau di tempat kita dia hanya satu kotak gitu ya. Ini ada dua gini mungkin karena supaya gambarnya lebih mudah. Kalau punya kita kalau nggak salah ditaruh di atas ini tempat sampelnya. Jadi di sini ada auto sampler di mana dia akan bergerak secara otomatis gitu ya. Kalau sudah nginjek sampel nomor 1, dia akan bergerak ke sampel nomor 2 gitu. Gitu aja yang ini. Nah, prinsipnya bagaimana? Anda sudah belajar kromatografi, pasti sudah tahu banyak mungkin ya tentang gas kromatografi, di mana di sini sampel akan dimasukkan ke inlet. Kemudian di sini ada proses volatilisasi, jadi dia akan memanaskan sehingga menyebabkan sampel yang misalkan di sini cairan ya, kita pakai yang sampel cairan, minyak asiri misalkan dalam bentuk cair, akan masuk ke sini, kemudian karena ada suhu panas, karena dia bahannya volatil, memang diharapkan yang volatil, maka dia akan menguap. Nah, dalam bentuk gas, dia akan melewati kolom ya, dengan suhu tinggi, kemudian dia akan berinteraksi dengan kolom juga, mana yang nonpolar, mana yang polar, maka dia akan keluar lebih dulu di sini dengan berat molekul. Jadi di sini ada interaksi antara berat molekul juga, kemudian kepolaran, sehingga akan menyebabkan dia terpisah nanti. Jadi kalau senyawanya berbeda, pasti akan terpisah. Dan kemudian akan dideteksi bentuk dari kromatogramnya seperti apa, karena alatnya kromatografi ya, gas kromatografi, hasilnya berupa kromatogram, bentuknya seperti ini. Anda akan dapatkan di bagian bawah ini retention time gitu ya, RT, kemudian di sumbu Y ini adalah intensitas. Jadi nanti bisa dikonversi dalam bentuk luas puncak gitu ya, luas area. Nah, di sini nanti akan muncul berupa sinyal-sinyal, pik-pik ya, puncak-puncak gitu, yang bisa diterjemahkan satu persatu. Tapi jika kita menggunakan GC, gas kromatografi aja, ini adalah hasil akhir dari detektor, yaitu kromatogram. Anda akan dapatkan seperti ini. Terus bagaimana Bu, cara saya menerjemahkan puncak yang ini itu senyawa apa, yang di daerah ungu apa, pink apa, kok banyak sekali.
Ya karena seperti Anda tahu kalau Anda kerja dengan KLT, Anda akan dapatkan informasi RF, retardation factor gitu ya, waktu tahannya, jarak tahan dia gitu ya terhadap plat. Nah ini juga sama, senyawa yang ada di warna hijau ini ada beberapa puncak dan ini pasti berbeda-beda. Apalagi dengan yang warna pink yang sekian banyaknya. Ini akan berbeda. Pasti berbeda. RT-nya beda, senyawanya beda. Dia akan terpisah kalau senyawanya beda. Nah, ini terus apa Bu informasi yang saya dapatkan dari GC saja? Yang Anda bisa dapatkan informasi dari GC adalah banyaknya puncak. Banyaknya puncak dengan informasi retention time tertentu. Terus bagaimana saya cara mengelusidasi struktur? Bagaimana cara saya tahu strukturnya itu apa di puncak pertama, puncak kedua, puncak ketiga? Anda perlu menggunakan satu aplikasi lagi detektor yang dapat menerjemahkan sinyal puncak-puncak ini dalam bentuk nama senyawa, yaitu mass spectrometry, spektrometri massa. Jadi sudah banyak ya aplikasi GCMS untuk menentukan senyawaan monoterpen dan sesquiterpen. Bagaimana caranya? Setelah Anda dapatkan kromatogram, jadi setelah dia melewati kolom dan terdeteksi di kromatografi, maka setiap puncak ini, setiap senyawa yang sudah keluar dari kromatografi, alat kromatografi tersebut akan masuk ke MS, akan masuk ke mass spektrometri. Puncak pertama nanti akan masuk ke spektrometri duluan, ke MS duluan, kemudian dia nanti akan difragmentasi sehingga Anda akan dapatkan pola fragmentasi dan nanti bisa diterjemahkan dia itu senyawa apa. Kenapa begitu mudah? Karena ada database. Jadi untuk GCMS ini beruntungnya Anda kalau Anda kerja di GCMS itu terdapat database. Jadi database-nya sudah melimpah, jadi banyak senyawa yang sudah diketahui pola fragmentasinya dan diterjemahkan dalam bentuk nama senyawa tertentu. Nah, di situ Anda bisa gunakan akhirnya. Setelah menggunakan GC, kemudian masuk ke MS, nanti Anda bisa terjemahkan, oh senyawa pertama ini ternyata limonen misalkan. Senyawa kedua iogenol. Senyawa ketiga menurut database itu ternyata misalkan citronellal misalkan. Jadi Anda bisa dengan mudah menerjemahkan nama-nama senyawa yang dikandung dalam ekstrak Anda, walaupun ekstrak Anda itu masih kasar. Jadi kita kan tidak melakukan pemurnian ini. Tadi cuman distilasi. Dari distilasi Anda dapatkan minyak atsiri. Minyak atsirinya itu kan masih campuran kan, masih ada bisa ratusan senyawa, bisa puluhan senyawa, bisa ratusan senyawa. Nah, itu kan tidak kita pisahkan, langsung kita analisis menggunakan GCMS. Tapi kita bisa tahu senyawa apa saja yang ada di dalam situ. Karena kita menggunakan tandem ini ya, GCMS. Ada gabungan dari GC ke MS, yang kemudian ada database-nya, tinggal kita terjemahkan aja di sini. Jadi alatnya langsung memberikan saran, biasanya dalam satu peak ini, satu puncak hasil kromatografi ini masuk ke MS itu dihasilkan kalau nggak salah 5 nama senyawa saran dari database. Jadi itu akan di-ranking berdasarkan kemiripannya dengan senyawa standar yang ada di database. Misalkan limonen. Senyawa nomor 1, senyawa pada puncak 1, misalkan punya pilihan nomor 1 itu cocok dengan senyawa limonen. Nomor 2 masih senyawa limonen dengan tingkat kemiripan yang bisa beda-beda. Jadi ada similarity index nanti informasinya, yaitu tingkat kemiripan dari senyawa ekstrak Anda dengan database 95, 93, 80, bahkan bisa juga 50. Jadi maksudnya 50 bagaimana? Ya masih berarti
tingkat kemiripannya sangat rendah sekali. Bisa jadi bukan senyawa itu, cuman di database tidak ada saran lain. Jadi seperti itu. Nah, ini kelebihan Anda jika Anda menggunakan GCMS. Jadi kalau pakai NMR kan Anda harus mengekstrak dia, kemudian memurnikan, sehingga Anda akan dapatkan isolat gitu ya, hanya single compound. Baru Anda tentukan bagaimana ini apa pola spektrum NMR-nya, kemudian Anda terjemahkan dalam bentuk struktur seperti apa. Kalau ini enggak, Anda walaupun ekstrak kasar masih bisa. Cuman memang sampel yang digunakan untuk GCMS haruslah yang volatil. Itu ya. Dari sini, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ainun? Iya, Bu. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Yang lainnya? Enggak? Paham enggak Anda? Oke, ini tadi adalah cara lain ya. Kalau ingin mendesopsi dari SPME tadi ya, bisa langsung diinjekkan atau dilepaskan dalam pelarut. Tapi memang harus diberlakukan panas ya, supaya dia bisa keluar. Ataupun kalau memang dia mudah lepas, nanti dia bisa langsung digunakan pelarut yang sesuai. Jadi sistemnya sama, nanti diinjekkan ke GCMS, hasilnya seperti ini. Pasti akan dapat banyak puncak. Oke, nggak ada pertanyaan sampai sini. Mungkin Ibu akhiri saja, karena waktunya juga sudah pas ini ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat memberikan Anda gambaran mengenai ekstraksi terpenoid. Kalau ada yang dapat tugas terpenoid, mungkin ini bisa jadi gambaran Anda untuk menjelaskan di presentasi selanjutnya. Oh ya, untuk tugas bagaimana? Apakah Anda sudah menemukan jurnal yang sesuai dengan kelompok Anda? Bu, tanya boleh Bu tentang tugas. Ya. Itu kan saya nemunya, kan kalau di tugasnya kan harusnya itu Bu, cara ngekstrak sekaligus hasil HNMR atau spektronya itu kayak gimana gitu kan Ibu ya. Nah, kalau di jurnalnya saya itu Bu terpisah Bu. Jadi cara ngekstraknya sendiri, tapi dalam cara ngekstrak itu ada cara untuk ada uji bioreaksinya, terus di jurnal yang selanjutnya itu terusannya yang dari awalnya Bu. Jadi hasil ekstrak yang di jurnal pertama itu dipakai di jurnal kedua untuk untuk karakterisasi pakai beberapa spektro gitu Bu. Bagus dong. Bagus dong. Nggak apa-apa. Tapi nggak semua saya cantumkan Bu di situ Bu. Nggak apa-apa Bu. Soalnya kalau yang spektro yang jurnal kedua itu kan ada 4 spektro. Saya cuma nyantumkan ambil yang HNMR sama CNMR. Terus kalau untuk yang cara ngekstraknya yang dari jurnal pertama, uji reaksinya juga beberapa itu aja Bu. Saya ambil beberapa saja, nggak masalah, nggak masalah Kak Bu. Soalnya terlalu banyak Bu kalau menurut saya sih gitu. Ya nggak apa-apa, asalkan dia representatif. Jadi Anda ngambilnya memang mewakili dari yang dilakukan.
Jadi kalau metode ekstraksinya ada 3 macam, ya sebutkan 3 macam. Kalau hasil pemisahannya itu menghasilkan 3 senyawa, mungkin bisa seperti Pak Nyoman kalau bikin contoh. Jadi 1 senyawa ditampilkan, kemudian yang 2 lain itu sebutkan aja strukturnya, tapi tidak usah dijelaskan spektroskopinya. Jadi kayaknya ini hanya untuk melihat ini ya, kompetensi Anda dalam mengintegrasikan ilmu. Jadi kalau untuk mata kuliah pilihan. Jadi bukan menerjemahkan papernya sebenarnya, tapi cenderung untuk mengkompilasi semua materi yang ada di situ dalam bentuk satu keilmuan. Jadi PSO-nya dapat, ekstraksi bahan alamnya ada, biosintesisnya bisa Anda jelaskan sedikit. Ya. Oke. Terus ini untuk presentasinya kapan nggih, Bu? Dan pengumpulannya? Presentasi ya setelah materi. Jadi minggu depan kita steroid, dilanjutkan alkaloid, setelah itu Anda presentasi. Nah, untuk pengumpulan ini PowerPoint-nya ya dan materi kalau minggu depan apakah terlalu cepat? Atau 2 Bagaimana, minggu Bu? lagi? Ini Mungkin untuk 2 minggu materi. lagi, Bu. 2 minggu lagi ya. Jadi pas materi terakhir ya. Jadi Anda kumpulkan atau di materi pertama itu. Jadi semua saya harap mengumpulkan bersamaan supaya ini nggak ada yang iri, wah yang kelompok itu belakangan tampilnya gitu ya. Jadi semua dikumpulkan pada saat yang bersamaan. 2 minggu lagi berarti ya. Nggih, Bu. Bu mau tanya, ini yang ngumpulkan semuanya atau cuma perwakilan kelompok? Perwakilan kelompok ya, Mbak ya. Oh, nggih, Bu. Oke. Dan kalau nggak salah ini kan bukan urutan ya. Kelompoknya kemarin bukan urutan karena ada di awal kelompok 1, 2 itu flavonoid gitu ya. Jadi bukan urutan, nanti gini kesiapannya pada saat hari H tampil. Jadi semuanya harus bersiap-siap. Kalau nggak salah Pak Nyoman bilang gitu deh. Jadi supaya Anda mempersiapkan diri. Oke, itu saja. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, Ibu akhiri sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.